Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Bambang SPD. Saya adalah guru di SMK Dharma Loka Pekanbaru. Saat ini saya mengampu mata pelajaran ekonomi dan saya sedang mengikuti PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan asal LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. PTK ID saya adalah 201901227055. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri yang telah saya berikan. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja di SMK Dharma Loka dan berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat pagi semua. Gimana nih kabarnya? Sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak. Aman. Oke, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, saya mau cek dulu kerapiannya. Kira-kira ada nggak yang ini tidak lengkap? Ada nggak pakai sepatu hari ini? Tidak. Oke, semuanya sehat? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Oke, bagus. Oh ya, ketua kelas tolong siapkan dulu. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Alam sama sambuddho bhagawa buddham bhagawantam abiwademi swakato bhagavata namo dhammam namasami supatipano bhagavato sawaka sangho sangham namami. Bersalam. Selanjutnya sebelum kita mulai belajar, kita nyanyi satu lagu wajib nasional dulu. Hari ini kira-kira mau lagu apa? Sabang sampai Merauke. Ya. Oke. Yuk. Kita mulai bareng-bareng dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, terima kasih. Saya absen dulu. Abi Salayito, Hadir Pak. Dwi Suryananda, Hadir Pak. Pak Violin, Franciscus, Hadir Pak. Jennifer, Yofi. Nah, sekarang kita akan masuk pelajaran itu tentang dasar-dasar pemasaran ya. Kita akan mempelajari pelajaran baru. Sebelumnya ada yang pernah ini nggak? Yang tahu ini apa? Oke. Siapa yang waktu mau masuk sekolah ke Dharma Loka ini dulu dapat brosur ini? Ya Pak. Oh, lumayan banyak. Terus brosur ini gunanya buat apa sih? Promosi.
termasuk promosi yang model terbaru atau model lama? Terbaru. Lama ya. Kalau yang terbaru kan berarti yang sudah digital ya. Oke. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pemasaran, yaitu apa sih bedanya antara pemasaran konvensional dengan pemasaran yang digital yang sekarang ini. Selain yang konvensional, kalau yang konvensional kan kita sering ya, kalian belanja ke supermarket, ke toko, kalian jajan-jajan di tempat-tempat jual makanan, itu konvensional. Kalau yang digital, ada nggak yang pernah melakukan transaksi digital? Contohnya apa? Gojek, ada yang belanja online? Ya. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Baik, Bapak buka dulu materinya. Hari ini kita akan belajar menggunakan quizzes. Ada yang sudah atau ada yang belum pernah pakai quizzes sebelumnya? Sudah pernah ya? Sudah pernah pakai quizzes ya? Nah, hari ini kita akan belajar menggunakan quizzes. Nah, karena kita mau main quizzes, jadi kalian boleh pakai handphonenya. Boleh pakai handphonenya. Ada yang nggak punya kuota? Punya semua? Kalau nggak punya nanti boleh dibantu. Mungkin ada yang baru beli kuota, boleh tethering ke temannya ya, saling bantu. Semua punya kuota ya. Semua HP, ada yang HP-nya ketinggalan? Oke, semua bawa handphone. Kita akan belajar melalui quizzes. Nanti di tengah-tengah pembelajaran akan ada beberapa quiz. Jadi kalian nanti begitu pertanyaannya muncul di HP kalian, kalian langsung jawab. Kita akan lihat siapa yang paling cepat menjawab dan benar, itu nilainya tertinggi. Jelas ya permainannya? Nah, silakan bergabung, ini kodenya. Nah, pelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangan dunia pemasaran. Jadi kita akan bahas sebenarnya dunia pemasaran ini sudah berkembang cukup banyak dan kira-kira seperti apa saja perkembangannya. Sebelumnya saya sampaikan dulu capaian pembelajaran dan untuk hari ini adalah pada fase ini kalian diharapkan itu mampu menjelaskan perkembangan pemasaran mulai dari konvensional atau pemasaran yang tradisional sampai dengan pemasaran yang modern. Kita akan mengenal, akan membahas kira-kira bedanya apa, karakteristiknya apa, keunggulan, kelebihan dan kekurangannya apa. Oke, ini kemudian tujuannya adalah peserta didik mampu menjelaskan perkembangan pemasaran dari konvensional sampai dengan yang digital. Oke, sudah siap? Ya, oke. Kalian perhatiin layar HP-nya boleh atau melihat di sini juga boleh. Yang kita akan mulai dari karakteristik dulu. Karakteristik itu apa sih? Ciri-ciri. Oke. Kalau ditanya ciri-ciri pemasaran konvensional itu kira-kira bagaimana ciri-cirinya? Secara langsung apa? Tatap muka. Ya, tatap muka, ada bukti fisiknya atau ada lokasinya. Oke, nah itu adalah beberapa karakteristik ya. Kita coba tes dulu. Ada satu soal. Soal yang pertama nih, siap-siap. Silakan dijawab dari HP-nya. Kita lihat. Waktunya tinggal 20 detik lagi ya. Sudah? Ada yang salah jawab, ada yang benar, langsung tahu hasilnya. 4, 3, 2, 1, habis. Oke. Ternyata tertinggi siapa tadi? Ricci, luar biasa. Akan ada beberapa pertanyaan lagi nanti, kalian juga siap-siap. Jadi siapa yang paling cepat dan benar poinnya tinggi. Jadi nanti di ending saya akan melihat hasil secara keseluruhan dari kuis selama kita. Yang ketiga, karakternya adalah dapat dinegosiasikan. Pertanyaannya, kenapa bisa dinego? Karena transaksi tersebut terjadi secara tatap muka, Pak. Oh, betul. Ya. Karena
Karena transaksinya terjadi secara tatap muka. Jadi ketika kamu ketemu sama penjualnya, baru datang aja udah disapa nih. Kita lanjut dulu. Nah, yang keempat karakternya adalah lebih mudah diingat. Kenapa lebih mudah diingat? Karena lokasi fisik di pemasaran tradisional biasanya punya ciri khas. Oke, kita akan ada pertanyaan lagi yang kedua. Siap-siap. Kalau ada yang monitor layar HP-nya belum sinkron, boleh di refresh supaya sinkron. Pertanyaannya ini dia. Waktunya tinggal 20 detik lagi. Sembilan, 7, 6, 4, 3, 2, 1, selesai. Kita lihat siapa dia. Nadine. Oke. Nadine berhasil menjawab dengan benar dan cepat. Jadi karena kita datang langsung, kita dilayaninya itu lebih personal. Siapa yang sering sarapan di lontong yang gede yang depan sini? Dulu. Nah, yang sering sarapan di sana pasti si Bude hafal. Kalau Bude ke sana, dia suka nyapa. Dia biasa nggak mau pakai toge, atau dia nggak suka pakai gorengan. Kalau Jennifer yang ke sana, dia pasti minta pakai telur, sambal kacang, dia masih nambah gorengan. Karena sering kayak gitu, jadi hubungannya itu lebih personal. Begitu datang aja kita udah disapa, langsung tahu. Nonton, iya Bude, langsung datangnya udah pakai peka apa yang kita mau. Seperti itu ya. Nah itu kelebihannya. Berikutnya, mudah dipahami oleh semua kalangan. Kira-kira maksudnya gimana nih? Orang yang di Medan itu lebih mudah dipahami, jadi itu benar-benar barang dan terus dengan mata. Oke, Sabrina. Nah, Andi? Oke, sorry. Karena secara langsung kan jadi ada bukti fisiknya Pak, jadi Iya. lebih gampang diketahui. Kalau yang digital kan orang belum tentu semua bisa pakai digital. Oke, ya. Jawabannya benar. Jadi pasar konvensional itu lebih mudah dipahami karena dia sifatnya ini. Kalau kamu mau belanja, kamu datang langsung. Berikutnya kuis lagi. Ya, silakan dijawab. Waktunya tinggal 10 detik. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, siapa pemuncaknya? Masih Nadine ya. Tadi pertama Ici, terus kedua dan ketiga masih bertahan. Nadine belum ada yang mengalahkan. Yang lainnya jangan mau kalah. Nanti di kuis berikutnya tentu pasarnya tutup. Atau kamu mau ke toko baju tapi udah jam 11 malam, itu juga udah tutup. Ada pertanyaan lagi berikutnya. Ayo siap-siap lagi. Layarnya yang masih di refresh dulu. Siap? Silakan dibaca pertanyaannya. Oke, 6 orang yang sudah menjawab. 12. Oke, terus 20 orang sudah menjawab. Oke, Stephen akhirnya mengalahkan Nadine.
bisa bantu pemasaran digital itu apa? Pemasaran digital itu tempat pembelanjaan secara online di mana pembeli dan penjual itu tidak bertemu secara langsung. Oke, betul. Ada lagi yang mau nambahin? Pemasaran digital itu apa? Pemasaran yang dilakukan secara online di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Ada lagi? Ya. Penjualan yang tidak ada tempat fisiknya namun melalui Penjualan tidak ada fisiknya namun melalui internet. Ya, betul. Sudah lebih lengkap ini kalau digabung. Ada lagi? Penawaran suatu barang atau jasa melalui platform digital. Oke. Nah, jadi jawaban dari ketiga teman kalian ini kalau kita gabung itu sudah menjadi suatu pengertian yang lebih utuh. Pemasaran digital itu ada pemasaran yang dilakukan secara virtual melalui koneksi internet, di mana barang dan jasa yang dijual tidak dapat dirasakan secara langsung atau tidak dapat disentuh secara langsung. Kemudian sulit mendapat kepercayaan. Kira-kira kenapa ya kalau jualan online sulit? Dia kayak melakukan transaksi tapi tidak ada Oke. kayak barang lain. Oh, jadi barang yang dikirim tidak sesuai sama yang ada di gambar ya. Waktunya masih sekitar 1 menit. Silakan dijawab. Oke, sudah selesai semua. Siapa tadi yang pertama? Evan mana? Evan mana? Oke, tepuk tangan buat Evan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Kalau jelas? Kalau sudah jelas, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Tapi sebelumnya biar lebih fresh, saya kasih ice breaking dulu. Ya, maka Nandi atas kamu tulisnya banyak uang, wah nyambung. Jika Steven, Jika saya diberikan motor baru, maka Liu, saya akan bangun studio saya sendiri. jika Vincent, Dan saya tidur, maka Michelin, Maka rasa kantuk saya hilang. jika Liu, jika saya punya mobil, maka Maga. Maka saya akan bermimpi. Oke, sudah ya? Sudah. Oke. Sekarang kita mau latihan dulu. Saya mau bagi kalian ke dalam, kalian bentuk kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Oke, kita mau kerja kelompok dulu. Saya akan kasih kerjain yang PG. Oke, setiap kelompok sudah terima kertasnya ya. Silakan dikerjakan secara kelompok. Jadi kalian tuliskan di sana karakteristik setiap pemasaran dari konvensional dan digital itu apa aja, kemudian kelebihan kekurangan. Lalu di bagian ketiganya itu juga ada lagi, pilih salah satu produk, terus kalian mau pemasarannya pakai sistem yang kayak gimana? Nah, kerja kelompok itu ada dua jenis. Kalau kamu mau cepat, kerjanya dibagi-bagi. Siapa ngerjain bagian 1, siapa bagian 2, siapa bagian 3. Kalau mau cepat. Yang kedua, kalau mau bagus, kalian kerjanya barengan, diskusi. Nah, itu hasilnya akan lebih bagus. Waktu diskusinya 30 menit ya. Pak, yang ini bisa apa? Dimensionin pakai produk. Di dimension. Maksudnya siapa? Yang bagian mana nih? Jadi Sebutin aja. ini kan ini karakteristiknya ya. Kemudian
Kemudian ini di negosiasi harga ini itu di pemasaran konvensional ini gimana, bisa nggak gitu. Nah, ini analisis kelebihan kekurangan. Terus yang ini sebagai ketiga ini dari berapa barang ini kamu mau pilih yang mana? Kan ada, ini kan ada keterangannya nih, kalian mau pakai televisi, radio atau katalog gitu. Tidak langsung bicara. Ditulis tinggi ya. Jangan cuman terbaca gitu di pengalaman langsung ini maksudnya berarti kayak interaksinya. Oke ya, habis itu pengalaman kayak orang kerja di sekalian jalan gitu. Dan kita ke lokasi satu, oh gini, ini dari pengalaman. Ya, ya, oke. Yang lain perhatiin ya. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi kami akan membacakan hasil diskusi kami dari tugas 1. Nah, yaitu identifikasi karakteristik pemasaran. Di sini ada pemasaran konvensional dan digital. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi pemasaran konvensional. Lokasi pemasaran konvensional itu lokasinya secara fisik dan tetap muka. Kami akan mempresentasikan tentang aspek pemasaran konvensional dan pemasaran digital. Yang pertama itu lokasi. Dalam pemasaran konvensional ada bentuk fisiknya yang bisa dikunjungi dan dirasakan. Kalau pemasaran digital tidak ada bentuk fisiknya tetapi tidak bisa dikunjungi. Ini ada transaksi. Transaksi pemasaran konvensional langsung cash karena ada lokasi fisik. Terus kalau transaksi pemasaran digital untuk cash. Tapi transaksi awalnya tetap dari online walaupun sekarang ada COD. Itu udah ada negosiasi harga. Kalau pemasaran konvensional bisa dilakukan karena ada kesepakatan yang terjadi secara langsung antara dua belah pihak tujuan untuk membeli. Kalau pemasaran digital nggak bisa karena harganya udah ditetapkan dan nggak pasti. Oke, jadi pemasaran konvensional ini memiliki kelebihan dapat dilakukan secara langsung ya. Jadi dikatakan pemasaran konvensional ini harus kita pergi ke dalam toko, jadi bisa dilakukan secara langsung. Dapat bernegosiasi secara langsung. Dikarenakan transaksi ataupun penawaran barang dilakukan secara langsung, kita bisa dapat bernegosiasi dengan mudah oleh penjual maupun pembeli ya. Dapat lebih dipercaya. Jadi dapat lebih dipercaya ini maksudnya kita bisa lihat langsung bentuk dari visi barang. Yang dapat tuh menghambat transaksi. Gak semua toko tuh teknologinya bagus ya. Gak semua. Negosiasi, barang bisa dirasa-rasa dan dicoba, dapat membangun hubungan profesional, melatih public speaking. Kita membahas tentang kelebihan dan digital. 1. Fleksibel. Yang sudah dikatakan oleh Pak Bambang, fleksibel itu dirangkai dalam waktu. Nah, ada kan yang pastinya kita akan pesan barang itu pas jam 3 pagi, 4 malam ya. Ada pastinya. Terus ada bervariasi. Nah, terus apabila kita ingin memesan sepatu nih, nah kita akan ketik di Shopee sepatu. Jadi akan banyak ada sepatu dengan variasi kasus ya. Dimana ada sebuah perusahaan ini ingin membangunkan dunia internet secara luas dan menjangkau berbagai segmen masyarakat dalam waktu singkat di area lokal. Dulu kami media pemasaran konvensional. Bagaimana, ada tanggapan? Nggak ada, Pak. Setuju, Pak. Setuju dengan strategi yang mereka berikan tadi? Setuju. Sekarang kembali dulu. Berikutnya kita akan masuk pada kesimpulannya. Ada yang bisa menyimpulkan nggak dari yang sudah kita bahas tadi?
dari awal sampai dengan sekarang ini apa kira-kira kesimpulannya? Oke, Ricci. Perbedaan antara pemasaran konvensional dan digital tentu berbeda dari ciri khasnya, dari segi pemasarannya, dari segi kita memasarkan barang, dan juga teknis pembayarannya. Namun yang bisa disimpulkan adalah keduanya bisa disimpulkan bahwa kedua perbedaan tersebut bisa dijadikan utuh. Oke. Ada yang mau memberikan kesimpulan selain Ricci? Rangkuman dari semuanya ada? Coba. Sekarang menurut kalian nih, kan kita sudah bahas yang konvensional sama yang digital. Sebagai seorang calon tenaga penjualan, kalian lebih pilih yang mana? Dua-duanya lah. Oke, coba kasih alasan. Mana yang lebih baik, konvensional atau digital? Digital lah. Oke, tergantung produk. Kenapa? Kenapa bisa tergantung produk? Karena ada produk yang maksudnya dijualnya secara langsung daripada digital, kayak sepatu gitu kan. Cuma kan masih banyak kalangan yang mau coba langsung daripada secara online, karena ukurannya kan global, ada yang pakai Cina, ada yang pakai Australia, jadi ukurannya selalu nggak pas. Jadi tergantung produk. Oke, jadi kalau ditanya mana yang lebih baik untuk dijalankan pemasaran konvensional atau digital, kita kembali lagi tergantung produk yang dijual, betul ya? Karena ada beberapa produk yang memang kita itu butuh untuk tahu langsung. Meskipun bisa dibuat menjadi pemasarannya secara digital, tetapi konsumen masih merasa lebih nyaman untuk beli yang konvensional. Itu ada beberapa produk yang seperti itu. Contohnya kayak barang-barang sembako, barang-barang harian itu kita lebih nyaman datang langsung, kita beli langsung. Kalau kayak ibu-ibu kalian di rumah, kalau mau beli sayur pasti lebih suka dia ke pasar langsung, karena bisa lihat, bisa pilih. Oh, ini kangkungnya masih segar nih, yang ini agak layu, jadi bisa dibandingin. Kalau kita kangkung dibeli secara online, datang nyampe rumahnya layu, mau compare udah dikesan kan? Jadi kembali lagi produk yang mau kita jual apa dan tujuan kita itu mau jual di mana. Kalau kita punya target pemasaran itu untuk skala yang lebih luas, produk kita bisa dikirim kemanapun, kita pakai yang digital. Tapi kalau ini produk-produk lokal, sebaiknya pakai yang konvensional. Misal kita cuma jual sembako, kita jual sayuran, barang-barang yang cepat-cepat rusak ini, sebaiknya konvensional. Ya, jangan nanti kamu jualan makanan yang gorengan tapi kirimnya ke luar pulau, ke luar provinsi, kan itu nggak masuk akal, akan rusak di jalan. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, cukup jelas? Oke. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang teknologi digital dalam pemasaran. Kita akan bahas mulai dari perkembangannya dari zaman dahulu sampai dengan sekarang. Kenapa sih bisa sampai kita jual beli itu pakai internet? Perkembangan teknologinya dulu gimana? Dari zaman mesin-mesin sampai zaman berubah lagi ke robot, ada lagi istilah nanti artificial intelligence dan lain sebagainya. Ini akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Berdiri. Beri salam. Hari